Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta misteri sekalian. Malam ini kita berjumpa lagi di channel kisah horor. Malam ini kita mendapatkan cerita dari teman kita. Dia mendapatkan cerita ini dari YouTube. Nah, jadi dari YouTube itu dia melihat bahwa ada sebuah berita viral di mana berita ini berisi atau memuat tentang sosok pendaki yang jatuh tapi posisi meninggal dan hanya tersisa kerangkanya. Nah, usut punya usut, cerita punya cerita. Saya pun sudah melihat videonya dari beberapa rekan-rekan YouTuber lain bahwa memang pendaki ini melakukan pendakian di Gunung Wilis. Gunung Wilis letaknya di mana, saudara? Madiun. Di Madiun. Nah, dari salah satu video mengatakan bahwa dia melakukan pendakian melewati jalur yang mana saya juga kurang tahu. Di tengah jalan dia menemukan mayat. Mayat iki posisinya melumah. Melumah itu apa ya istilahnya ya? Menghadap ke atas lah. Melumah. Terus kondisi masih memakai baju lengkap, jaket, terus training, lengkap lah pokoknya lah. Tapi hanya tinggal kerangka. Nah, kemudian dari dia melapor ke pihak warga, menjelaskan bahwa memang dia menemukan sosok ini dari A sampai Z, dan tanggapan warga itu seperti aneh dalam hal ini. Seperti ini, Pak, aku dek mau neng kono iki weruh nganu kerangka manusia. Wah, wes garek nganu tok, ono kaosnya sembarang kalir tapi kono ngerokok tok, Pak. Nah, dari warga yang mendengar itu mengatakan bahwa alah mas koyo ngono iki biasa ning kene. Tak jarke nek wong kene iki dijarke, Mas. Wis ora dinganu, ora dilegewo, dijarke wae ngono. Sampeyan wis anggap biasa ae butuhe muncak muleh. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dari tim kisah horor akan mencoba mengajak diskusi, mengajak apa istilahnya dialog dengan sosok mayat ini, bagaimana dia tadinya bisa jatuh terus meninggal, apakah itu memang ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis di daerah atau di tempat itu, atau memang itu murni kecelakaan. Kemudian ada gak sih kaitannya antarane mayat ini dan sebuah tradisi atau budaya di daerah tersebut, sehingga akhirnya memang daerah tersebut sering kali meminta tumbal atau ya korban lah, bisa dikatakan meminta korban. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bagaimana dia prosesinya dari naik sampai akhirnya dia memutuskan untuk belok, terus dia akhirnya jatuh, terus posisi temannya ini seperti apa nanti, terus posisi dia dari jatuh sampai akhirnya meninggal itu seperti apa. Nah, nanti kita ulas bersama. Kalau dari saudara Yos bagaimana tanggapannya? Ya, tentang pendaki ini tuh wah sangat menarik ya teman Pian. Soalnya pendaki ini kayak seperti penasaran dengan gunung ini dan
pengen membuka jalur baru, tapi dengan caranya sendiri, tapi itu dengan cara yang salah. Tapi untungnya ini kan kayaknya pendakiannya kan bertiga. Nah, untuk Oh, jadi sosok ini bersama rombongan. ya, Bersama rombongan 3 orang. 3 orang. Ya. Kalau kita mendaki, caranya nek ganjil ki rawan sekali. Rawan dalam hal apa ini? Mistis ataupun ada bala yang akan menimpa, dan apapun kejadiannya itu, kalau kita mendaki gunung dengan caranya tidak genap atau ganjil itu sangat berbahaya kalau kita mendaki sendiri. Untuk yang korban ini kayaknya dia emang pengen menjelajahi Gunung Wales ini, tapi dengan caranya membuka jalur sendiri, tapi dengan cara yang salah. Dan di situ tidak sopan santun lah caranya. Oh, jadi ono lah siji apa loro omongane dhewekne iki sing carane apa ya? Tidak sesuai dengan norma sing berlaku. Iya. Soalnya Seperti itu. tujuannya itu sudah nggak baik. Untuk kita mendaki sendiri kan harus ada tujuan yang dicapai. Tujuannya emang pengen explore gunung ataupun pengen melihat view yang sangat bagus di gunung itu. Tapi untuk yang korban ini tekadnya sudah soalnya tidak baik, terus kepengen pengen dikenal orang banyak dengan cara membuka jalur sendiri, tapi jalurnya itu berbahaya. Oh gini, jadi kan memang semua itu harus didasarkan karo niate. Ya. Nah, niate awak dhewe iki munggah gunung ki apa ngono kan. Ya. Apa-apa nek niate apik insyaallah hasil apik gitu ya. Nah, Betul. Pernah saya mendengar nun sewu, pernah saya mendengar cerita bahwa apapun itu di gunung, di laut atau dimanapun lah, itu memang bukan tempat manusia. Ya. Seperti itu kan. Ya. Nah, jadi apapun itu ketika kita naik gunung, usahakan dari rumah itu berdoa. Ya, betul. Niatkan yang baik bahwa aku niat ning gunung iki tadabur alam. Ya kan. Berusaha mensyukuri nikmate Gusti Allah dengan cara aku menikmati pendakian, menikmati jalur dan keindahan yang ada di gunung ketika itu. ning dhuwur kok ya kayak carane wujud rasa syukur kita iki nambah, rasa iman betul. kita tambah gitu ya. Nah, tapi yang kasus iki salah berarti kan. Salah. Dia ingin carane ingin viral lah, katakan ingin viral dengan membuka jalur baru. Wah, aku lewat jalur kene menawa ning aku iso viral, nama aku melejit, wah aku dadi seperti itu. Padahal niat sing seperti itu mungkin salah. Bukan mungkin sih, memang salah sih. Salah. Oleh dari awal pun niatnya udah ingin viral, udah ingin apapun lah itu. Ingin menyombongkan dirinya lah. Ya. Nah, kemudian kalau menurut rekan Yos ini, kan dek mau kan ngomong bahwa wong telu. Ya, Wong telu kan. Nah, sing loro iki lewat jalur normal. Jalur biasa. Sing satu iki Membuka jalur sendiri. buka jalur sendiri. Nah, dikaitkan dengan yang saudara Yos katakan bahwa nek ganjil iki ku akeh walake. Iya. Akeh istilahnya hal-hal sing aneh-aneh, dalam hal ini negatif lah istilahnya. Ada gak sih kemungkinan, ini kita koreksi ya, mungkin pandangan saya dan pandangan rekan Yos kan mungkin ada saling koreksi gitu kan. Yang satu orang ini dia jalan ke kiri diikuti sosok lain. Apakah benar? Iya. Seperti itu ya. Oke. Kayak dituntun lah. Nah, kalau dari sebelum di base camp, sebelum dia naik, itu sudah dipantau. Nah, karena niatnya sudah nggak baik, dia sudah dipantau dan dua teman ini diarahkan yang jalan yang benar. Nah,
Terus yang satu ini, nah saya merinding ini Mas. Terus yang satu ini sudah dipantau, dia berjalan bertiga sudah naik, tapi dia di belakang, paling belakang. Ya. Nah, paling belakang. Ya. Dan di situ dia lihat temannya belok ke kiri, tapi dalam pandangan normal dua temannya ini ke kanan, lurus. Nah, tapi di sini ini ada keganjilan, soalnya korban ini dia ya benar pengen buka jalur, tapi dengan ada dituntun kayak melihat rombongan banyak. Nah, di situ ada jalur lain selain yang jalur utama. Tapi di situ dengan pandangan normal itu bukan jalur. Tapi ada yang mengatakan juga salah satu sumber bahwa jalur ini adalah jalur yang biasa dilewati atau setapak yang biasa dilewati oleh para petani. Nah, memang menurut keterangan itu mengatakan bahwa jalur itu memang jarang sekali dilewati oleh pendaki dan bisa dikatakan tidak mungkin, Pak. Soalnya apa? Jalurnya ini cilik. Jalurnya cilik, simpangan wong wae kadang leren minggir, saling minggir sih, hati-hati alon-alon gitu loh. Nah, sebelah kiri itu jurang, sebelah kanan itu seperti ada parit kecil, kalen lah, kalen cilik, apa istilahnya gitu kan. Baru tebing. Seperti itu. Nah, kalau menurut dari pandangan saya, ini saya dapat gambaran bahwa memang jalur itu dia modelnya gini, saudara Yos. Asalnya gini, nah, tapi nanti gini. Ya. Sepertinya loh. Nah, ini nanti koreksi kalau salah. Tapi saya dapat gambaran seperti itu. Kemudian sosok yang sendiri ini tadi dia jalan. Dewe ini melaku dewe. Ya. Tek. Akhirnya nemu buntu. Enteke jalan itu habis. Yang awal mulanya dia senang, happy, wah aku bakal viral lagi untuk dalan anyar iki, untuk spot anyar iki, wah nama aku bakal boom loh iki lho. Bareng tekan poke dalan, dhewe ini bingung, aduh ternyata dalan iki kok buntu, kok entek, iki gak tekan puncak iki. Nah, setelah dia merasa kecewa, merasa gelo, iku mau gara-gara apa sing dikarepke GE ora keturutan. Dhewe iki kaya grundel ning ati, berkata kasar lah istilahnya. Berkata kasar, putar balik beberapa langkah, tek. Nggak tahu kenapa, memang saat itu kondisi alamnya agak timbreng, kalau istilah sini timbreng atau mendung tipis-tipis. Nah, mendung tipis-tipis. Akhirnya kabut turun tanpa sebab dan warnanya ini hitam. Warna kabut ini hitam. Baru berjalan tek berapa langkah lah, belum ada 20 meter. Jalan sudah tidak terlihat. Entah dia itu kesandung oleh akar, oleh apapun, batu, atau dia itu keserimpet karo sikile dhewe. Seperti ini loh. Set gitu. Terus akhirnya dia oleng. Nah, kalau dari pandangan saya, memang ada supporting, ada dukungan dari makhluk itu untuk. Nah, benar yang dikatakan saudara S tadi, mungkin dari awal yang istilahnya nututi dia karena niatnya yang entah itu kurang baik atau bagaimana kan. Kesempatan dijorok ke sisan des gitu. Nah, akhirnya dia jatuh bolak-balik
sebelum dia mak ketepok gitu loh. Nah, sebelum dia mak plek gitu, posisi di tengah, bukan di tengah, sebelum beberapa meter sebelum dia mak ketepok itu dia aslinya sudah hilang, sudah nggak ada. les gitu loh, udah sek pokoknya. Sudah nggak ada lah. Nah, kemudian setelah dia mak ketepok, sukma atau apapun dari dia itu posisinya jongkok. Iya. Jongkok melihat jasadnya. Melihat jasadnya seperti itu. Sehingga akhirnya beberapa bulan atau beberapa tahun sampai tulang kulit dagingnya hilang, tinggal tulang itu kan. Itu mesti kan jarak antara dia meninggal sampai dia ditemukan itu kan wah panjang sekali. Iya. Bisa mungkin 2-3 tahun, mungkin bisa, mungkin. Kemudian ditemukan, dilaporkan, ya kan. Nah, dilaporkan itu pun seharusnya kalau seorang pendaki kan ada keril, Betul. ada keril, ada tas atau perabotan logistik semuanya lah. Kalau dari keterangan yang saya dapat, kerilnya itu sudah tidak ada. Iya. Entah di mana saya juga kurang tahu dan mungkin tidak usah saya sebutkan sebab musabab di mana apa istilahnya itu kerilnya berada, sudahlah kita anggap aja hilang atau gimana dibawa hewan buas apa piye lah gitu. Nah, kalau menurut saudara Yos ini, posisi dari mayat ini, jasad sukma atau rohnya ini, apakah dia sudah naik ke atas atau belum? Untuk pandangan saya sendiri, untuk korban dari kecelakaan di gunung ini tuh, kalau untuk pendapat saya sendiri ya, ini masih belum naik. Karena apa? Di gunung ini kan nggak, caranya ada makhluk yang lain lah. Misal ada sesepuh di situ seperti apa, ataupun adat istiadat di situ seperti apa. Untuk yang gunung sendiri kan ada cerita sendiri. Gunung ini ada ceritanya begini, gunung ini ada ceritanya begini. Kalau pendapat saya sendiri, ini belum ke atas. Dia masih gelo. Rasa gelo niki kok aku kok iso ngene, kok aku kok mati dengan keadaan seperti ini gitu loh. Berarti yang aku hati-hati. Nah, betul sekali. Nah, karena penyesalan itu datang di akhir, bukan di awal. Nah, karena dia, kalau penyesalan datang di awal itu bukan penyesalan, ya rekan-rekan. Ya, makanya ini saya tadi sudah untuk berkomunikasi dengan sosok ini. Dia sangat menyesal apa yang dia lakukan. Aslinya dia pengen pulang, pengen lihat ibunya, lihat orang tuanya. Tapi dengan apa? Dia tidak bisa keluar dari zona gunung itu. Karena ya niatnya itu, dia tidak bisa kembali. Makalah dia meninggal di situ dengan sebab apa? Yang dibilang rekan Dian tadi, kesandung kok apa dijoroke, itu emang benar. Tapi dia nggak bisa ke atas. Belum bisa ke atas. Karena penyesalan Dan di situ saya melihat temannya sudah berusaha mencarinya. Sampai temannya turun lagi, belum ke atas ini. Belum sampai puncak temannya sadar bahwa ya, temannya satunya nggak ada. Turun. Seperti kita lah, teman kita nggak ada satu kan, kita ceplak-ceplakan lah jalannya. Loh, kok ra enek? Iki ning ndi? Ya, di situ dia cari sampai maksimal mungkin. Dan
dan dia sudah pasrah, nggak ada, terus dia turunlah laporan kepada warga, laporan kepada petugas yang bertugas di situ, di base camp atau di apa. Nah, kesimpulan warganya itu sudah anggap biasa kan. Nah, di sebuah base camp ataupun pendakian puncak lah. Karena apa, kita puncak ya kudune enek teteke hati, terus niatan yang baik lah. Seperti kata yang awal tadi. Tapi kan seharusnya wong muncak iki jenenge wong kan. Ana petugas di situ kan, memang tugasnya kan untuk mengamankan apapun itu. Betul. Pendaki atau armada, keadaan sekitar. Nah, memang mereka iku carane nguri-uri nggon iku ben supayane rame. Tetep kan kok ada banyak sekali faktor yang tersupport dari situ. Tapi untuk petugas ini sudah berusaha mencari, tapi untuk korban ini caranya ki didelikkan sementara. Diselimuti dengan apa yang nggak bisa ditemukan, dilihat dengan orang awam, tidak bisa. Tapi kan tetep apa ya namanya iku kayak wong-wong pinter daerah kono kan carane atmun gak wong kono lah, orang tua dari korban tetep kan goleke kan uga lewat jalur darat tok, jalur langit tetep iya. Masa gak ono ibis-ibis carane apa ya di neng gene kiai kah, orang pintar kah, digoleki piye carane ben sekirane ku makhluk iku ngeculno GE gitu. Menurut rekan Jos gimana? Atau gini teman-teman, atau gini aja, kita tarik saja sukma atau rohnya dari korban ini, kita mediatorkan ke rekan Jos, kita tanya kronologinya seperti apa, kemudian asal usulnya seperti apa, akhirnya dia meninggal, terus nanti pesan apa yang dia sampaikan atau apapun itu nanti biar kita saksikan bersama saja, seperti itu. Gitu ya rekan Jos ya. Oke. Biasanya namanya kita samarkan aja ya. Soalnya enggak ini langsung cari saja rekan Jos. Masalah nama atau apapun udahlah. Kita tarik saja dulu, kita lihat ceritanya, bila mana bisa kita bantu. Tetap nanti di akhir pengulasan ini kita berusaha untuk mendoakan rekan kita yang meninggal di gunung ini, walaupun niatnya kurang baik atau apapun, insya Allah lah ketika dia sudah ikhlas atau apapun, istilahnya ku apa sing gawe grundele atine nggih wis pudar, gelone wis pudar, insya Allah engko ana lah dalane, mengko dhewe bantu lah kayak ben sekiranya munggah. Padahal kan dari pihak orang tua atau dari pihak siapapun kan ingin yang terbaik untuk mayat ini, jasad ini, untuk rekan kita ini, seperti itu. Ya, kita coba untuk berkomunikasi ya. Rekan Jos tarik sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dirimu iso ngomong Jawa? Iso? Aslimu wong ndi, Mas? Mas apa Mbak iki? Mas. Daerah ndi Mas aslimu, Mas? Lali. Nah, ki non sewu seliramu tak jak rene, aku mau pengen jago, insyaallah ngene gini. Akhir seliramu karo tim iki dibantu doa ben supaya apa
ora terkatung-katung, ora kakean diomongke wong. Ngene kan. Jadi orang tuamu, kanca-kancamu iki ben ayem. Ngono ya. Nah, saiki iso diceritakne gak, Mas? Kronologimu asale munggah kepiye? Kok iso menggok jalur iku mau kepiye? Terus meninggalmu iki mau kok iso sampai ngono iku mau kepiye? Apa ana wong sing sadurunge sing nemu kowe sing luwih sing iso gawe kowe akhire kowe nun sewu banget nun sewu iki mau diomongke wong sak Indonesia Raya iku. Apa ana wong warga kono kah apa kok sapa kah sing ngerti? Terus posisi tibamu biyen iki nggo tas ora sih? Sing simpel wae, Mas. Coba sing awal mulamu tiba iki. Eling ra? Aku pengen buka jalur, Mas. Pengen buka jalur. Konco-konco biar jalur sing biasa, aku pengen buka jalur dhewe, Mas. Ben lapo? Yuk pengen wae, Mas. Pengen buka jalur dhewe. Bar kuwi cucuk buntu aku balik mudune. Meh ning jalur sing biasane sing dilewati, Mas. Kuwi cucuk aku mbah kenapa ora roh. Mbah sandung bae langsung tiba, Mas. Gak sadar ya Gak gak sadar langsung. Tapi kayak ngrasane senjara kene ora? Ora Mas, ora sadar aku. Ora sadar. Reti-reti kowe mau nganu apa jenenge? Tiba gludung apa langsung mak slor ngono. Saelingmu. Bentar. Gimana rekan Yus? Sebentar teman-teman, ternyata ada sedikit apa ya, istilahnya itu gangguan dari makhluk ini. Mungkin ono lah faktor sing gawe dheweke akhirnya ucul. Menurut rekan Yus gimana? Kita Kenapa coba masukkan lagi. Gak tahu cucuk pengen metu ya. Mas, Ya, Mas. lapo metu? Gak apa-apa, Mas. Ki mah diceritakno. Apa piye? Mau diceritakno. Ya wis, ngene wae. Gak apa-apa, ben ceritamu iku dadi rahasia wis ora apa-apa, ora masalah. Sing gawe dirimu gak iso munggah iki apa asline? Aku gelo, Mas. Sing tak lakoni iki gelo. Kowe gelo. Kenapa kok gelo? Jane aku ora kok ngene. Aku ora ndek niatan ngene. Tapi aku kena balak ya, Mas. Aku ngerti jasadku sakit, Mas. Awakku dhewe kok ngene. Aku pengen mulih, Mas. Pengen ketemu ibu. Pengen mulih. Ngene lho, Mas, sapa pun jenengmu. Nek seliramu ikhlas yo kan. Apa sing wis kedaden yo wis lah rapopo. Gak apa-apa, iku mau kabeh ku pancen. Carane mungkin dalan sedomu ngono iku. Ikhlas ki sik coba.
ikhlasno toto. Asline wis ikhlas aku Mas, tapi aku ono rasa gelo iki Mas. Nah, coba ngene. Insyaallah dengan ilangnya rasa gelomu, rasa penyesalanmu, pintu langit kebuka kanggo kowe munggah. Coba ikhlas. Islam toh? Isi eling istighfar. Isi eling syahadat ra. Isi kan. Eling Gusti Allah ki ono. Gusti Allah ki Maha Adil. Ora usah gelo. Coba gelomu diilangno sih. Dilereni sih. Insyaallah pintu langit kebuka kanggo kowe. Wes ikhlas temenanan. Saiki syahadat nih coba syahadat nih. Bisa ora? Rasa tak tuntun yo. Alhamdulillah. Insyaallah sedone sampean ku dadi apike. Bapak Ibu diwenehi ono ikhlas. Diwenehi sabar sing akeh karo Gusti Allah. Kan kanca-kancamu ya dipai tabah. Muga-muga kanca-kancamu, dulur-dulurmu, sapa wae sing carane pengen ngerti ceritamu, pengen ngulas ceritamu iku gelem ndongakno kowe, gelem barokahi kowe. Ora ndunggur pengen melok kono kene bahas iki ben viral. Saiki aku sakno kowe ya, sumpah. Aku gak seneng ngono koyo carane lagi kesusahan diumbar-umbar ngono tanpa oke lah mungkin diumbar terus dibahas. Tapi nek ora ono feedback apapun koyo gak ono niatan pengen ndongakno atau apapun lah iku bantu sak iso-isone ta. Saiki gitu loh, iya kan? Ono peseneh gak kira-kira ben supaya apa sliramu iki ikhlas ngono. Ikhlase temenan bener-bener ikhlas. Apa pesen apa mungkin mbok menawa engko dari kancamu, keluargamu atau siapapun yang nonton iki iso luwih ngati-ngati. Terus iso ngerti apa sing carane sing salah sing bener piye. Ikhlasno aku wis tenang. Tolong dongakno. Tolong elingi. Dirimu njaluk dimakamke secara layak ra? Pengen. Yo engko nek misale mbuh memang iku dalane Gusti Allah, digerakno atine siapapun iku, terutama keluargamu sing gelem nguruske. Alhamdulillah. Nek gak ya wis gak apa-apa, ikhlas wae. Gusti Allah ngerti kok. Insyaallah Gusti Allah ngerti dipangestoni. Ning sliramu munggah ora katung-katung ning kono. Era. Apa ana sing disampaikno ne? Kowe gak ngerti sapa sing cara njorokno kowe, nyasarno kowe, mempengaruhi kowe gak ngerti. Juk-juk rasane pengen menggok rono wae ngono.
Terus kanca-kancamu iki do ngirimi donga kowe ra? Heeh. Bapak Ibu, bapakmu isih, ibumu isih kabeh. Isih kabeh. Engko ning akhir, iya kan, ning akhir kegiatan iki. Tak bantu donga. Sak iso-isoku kok tak bantu donga. Carane kan piye-piye lah kan. Mungkin awak dhewe iki isih iso dikatakan dulur. Ya kan, dulur Islam. Padha dulur sak Jawane lah. Sak Indonesia ya dulur kabeh. Sliramu ya berarti dulurku juga. Berarti kan aku yo ana kewajiban lah. Kewajiban walaupun sithik bantu kowe, ndongakno kowe. Tapi kowe kudu ikhlas e. Wis ikhlas. Wis rido. Lileh wis. Wis gak ndok geloni, wis ana getun. Tenan. Pintu langit wis kebuka lah durung. Wis. Wis. Sliramu pengen munggah ora? Ya wis. Bismillah sik. Syahadat timbuh pisan. Langsung metu saka regane iki. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Tapi rekan Yus, dek mau iki aku delok dhewekne iki ora ana luka berarti kok. Mung ning bagian kene lho, sirah bagian Enggak tahu diketatap bagian kiri koyone. Mbok ketatape apa watu aku ya gak betul. ora juga ya. Tapi ada luka di kepala. luka. Ya sing lain ku memang besat-besat biasa lah, mungkin kan. Jadi kena akar ataupun pohon-pohon kecil. Seperti itu. Cuman tadi saya tanya pesan ataupun buat teman-teman penonton semua, kalaupun kita pengen menjelajahi alam ataupun sebuah tempat yang dianggap mistis ataupun keramat, itu harus berhati-hati, dan juga niatan kita pengen ke situ itu apa, dari rumah kita niatan apa, dan harus kuncinya satu, izin orang tua dan bilang sama orang tua kita mau kemana. Berarti ini tadi keluarnya nggak bilang dulu apa gimana? Nggak tahu ya. Mungkin sudah bilang, tapi kembali ke awal tadi, niatnya sudah ingin menyombongkan dirinya, seperti itu. Berarti apapun kegiatannya tetap kudu awak dhewe iki nonton niat sing bener. Ya, betul. Sebelum kita mengawali apapun kan kita harus prepare dulu. Tadi gini rekan Yus, dari tim kreatif telah menggambar sosok dari ini tadi. Nanti bisa ditampilkan di awal, di akhir video atau bagaimana nanti tim kreatif apakah sudah jadi? Nanti teman-teman para pencinta misteri sekalian, nanti visualisasi wujud dari rekan kita yang meninggal tadi kita tampilkan. Tapi dari cerita ini tadi kan dia bilang bahwa gak ngerasake apa gak sadar dhewe iki dijoroke apa dipengaruhke makhluk-makhluk lain. Seperti itu. Tapi dari rekan Yos,
dari saya pun merasakan bahwa itu memang ada istilahnya pengaruh dari makhluk-makhluk astral. Sepakat ya rekan Yus ya. Ini nanti persetujuan dari rekan-rekan tim, apakah makhluk yang masuk nanti yang mempengaruhi tadi coba kita ajak bicara atau bagaimana, nanti bisa dimediatorkan atau bagaimana, atau nanti ada efek baik atau buruknya seperti apa, nanti kita lihat bersama. Bagaimana tim Untuk tanggapan rekan Dian sendiri, untuk yang rekan Dian lihat sosok yang mempengaruhi ini seperti apa? Kalau yang saya lihat warnanya tuh rodok abang Ya, ireng lah. maaf. Jadi- Kalau saya sendiri itu seperti wanita. Entah wanita atau apa, tapi pakaiannya tuh merah kehitaman, Ya, betul sekali. ya kan, rambutnya panjang. Panjang. Tapi wah, perawakannya ini enggak seperti manusia, bukan, lebih besar, lebih besar lah istilahnya. Dia memang pengen ngentok ke iki sih nek menurutku. Suka lah, seperti suka lah. Mau bukan sukanya bukan dalam hal aku seneng iki, enggak, sepertinya enggak, saya bisa memastikan enggak, tapi lebih ke iki tok ini iso tak dadekno opo lah ngono, pokoknya kurang nanggep saya, pokoknya seperti itu. Nah, bisa nggak sih makhluk ini rekan Yos ditarik, kita ajak ngobrol? Apakah nanti ada kemungkinan buruk atau bagaimana menurut rekan Yos ini? Kita coba ajak komunikasi dulu ya, biar dianya mau ataupun tidak. Oh, mau Iya. ditanya dulu? Boleh coba. Oke teman-teman, sambil kita menunggu rekan Yos mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang mempengaruhi orang ini, akhirnya dia jatuh atau membantu proses kematian dari rekan kita yang jatuh di gunung ini. Sedikit saya jelaskan atau saya beri nasihat sedikit, bukan karena saya menggurui atau bagaimana, tapi memang alangkah lebih baiknya bila kita di tempat yang memang bukan diperuntukkan untuk kita berbuat sesuka hati, tetap harus mengutamakan attitude, etika itu tetap harus dijaga. Bagaimanapun dimanapun etika itu nomor satu. Kita diajeni, kita dihargai oleh sesama, itu bukan karena apapun. Oke lah, mungkin ada beberapa orang yang corone aku ngajeni kue mergo kue sugih, aku ngajeni kue mergo kue ayu ganteng, ada. Tapi poin terpenting orang itu bisa diajeni atau dihargai oleh orang lain adalah etika. Oke, mungkin kita dari segi kecerdasan, dari segi wajah, dari segi finansial atau apapun memang kurang mungkin. Tapi ketika kita memiliki etika yang bagus, yang baik, orang sekelas pemimpin pun akan segan terhadap kita, dan itu akan istilahnya buka dalam rezeki awake dhewe. Di apapun yang akan kita lakukan, delalai digampangke karena kita memiliki etika yang baik. Contoh kecil, kita baru lulus sekolah,
belum punya pekerjaan. Tapi etika kita baik, sopan terhadap orang, gelem ngeloroi, bertegur sapa, tetap orang-orang akan memiliki rasa iba lebih, atau saiki kok ketokane sakake yo lagi lulus sekolah urung kerja, atau wis lulus sekolah suwi tapi kok urung kerja, wis tak tulungi lah wong-wong apik kok, tak lebokke kerja ning kene, apa tak bantu kerja ning kene, apa tak rekomendasino kerja ning kene, mungkin ora bakal ngisi-ngisini aku. Nah, poin seperti ini loh yang penting. Itu contoh kecil di masyarakat. Contoh kalau di gunung memang kan ada beberapa cerita dari orang tua atau dari siapapun itu mengatakan bahwa gunung, laut itu kan bukan tempat manusia hidup. Lantas siapa sih yang hidup di sana? Ya kan? Ada hewan, tumbuhan, makhluk gaib. Ya kan? Nah, dari 3 hal ini yang paling istilahnya memiliki ego yang besar kan makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa kita lihat. Oke, mungkin kita di gunung rumangsane gak ono apa-apa, karena lah aku nang gunung aman, mlaku kunyu-kunyu rumangsane aman, cuawaan ki istilahnya omong besar di sana, beromong kotor, terus mengejek atau memiliki istilahnya apa ya, kayak duwe perilaku sing gak pati sopan gitu loh di gunung. Nah, itu kan sebuah hal sing salah, padahal memang kita itu hidup kan tidak sendiri. Tetap kita bersosial itu tidak hanya bersosial kepada manusia, ya kepada tumbuhan, kepada hewan, tetap kan ada etikanya, apalagi kepada makhluk gaib yang memang memiliki perasaan juga. Carane awak dhewe iki dolan ngene wong, tapi gak sopan, angger mlebu linggane kursi nyingkrang, apa sikile kok dhuwur meja, sing duwe metu kan ngamuk cah, emosi, gak seneng, lho ku namu rene kok malah ora sopan, tak koprok kowe, tak pecok kowe ya, gitu kan. Apalagi kita nggak tahu, kita nggak lihat, misal dipecok jes, mungkin efeknya tidak terasa, nggak ada luka atau apapun, tapi kan nanti lambat laun akan terasa, akan apapun. Nah, seperti itu. Oke, itu sedikit penjelasan. Sepertinya rekan Jos telah melakukan komunikasi. Bisa langsung kita tanya, gimana rekan Jos? Untuk sosok ini, dia emang tinggi, besar lah, emang bajunya kayak merah, hitam, tapi sangat sulit untuk berkomunikasi. Bisa digambarkan secara kasar gak sih? Kayak ciri-ciri fisiknya cowok cewek kah, terus pakaiannya itu seperti apa, detailing gitu loh, rambutnya seperti apa, mungkin kalau punya Rambutnya panjang, kayak seperti, kalau dibilang kuntilanak ya bukan kuntilanak, tapi untuk sosoknya seperti kuntilanak, tapi wajahnya sangat buruk sekali. Saya merasakan energinya memang negatif sih. Buruk sekali. Saya tadi untuk berkomunikasi sangat susah ini. Karena apa? Kita berbenturan energinya. Saya tanya seperti ini, jawabnya seperti ini. Tanya seperti ini. Misal saya tanya, kamu caranya ki ganggu ki karena apa? Dia jawab, perilakunya elek. Kuwi sing tak lu. Sing apik ora tak lu. Sing elek tak lu. Mau nggak dia dijak komunikasi? Sangat susah.
dilebak ya Mas. Enggak, sangat susah. Nggak mau. Enggak. Dipaksa. Sudah, tadi sudah bernegosiasi untuk biar dia masuk ke saya, tapi susah sekali. Pasti akan berontak dan akan lepas lagi. Kalau menggunakan metode lain mungkin bagaimana lah ceritanya agar supaya kita bisa komunikasi, atau mungkin tidak usah komunikasi, kita jelaskan saja bagaimana menurut rekan Yos. Tapi kalau menurut saya sepertinya memang harus diajak ngobrol. Benar gak sih memang dia yang istilahnya mengganggu di situ terus menyebabkan tadi pendaki itu meninggal? Benar gak sih memang sosok ini yang membuat? Terus apa sih faedahnya dia kok ketika pendaki ini meninggal? Apa sih keuntungan bagi dia seperti itu? Kita coba lagi. Coba ya. Kalau saudara Yos sepertinya keberatan, biar saya yang narik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nun sewu Mbah. Jenengan leres ingkang saking wilis. Ini wujud aslinya jenengan. Wujud asli gitu. Lanang apa wedok jenengan? Lanang. Nah, nun sewu Mbah, nun sewu niki jenengan kula aturi mriki nun sewu sanget. Kula badhe tangklet sak rasan niki. Kersa nggih. Kersa mboten? Ora. Nggih. Nah, niku lho terkait kalih pendaki sing tiba terus ditemukno garekan rongkone tok. Kerongko awake balunge tok. Niku leres wonten sawet paute kalih jenengan. Nggih. Pripun? Aku sini Pano. Oh, berarti memang niku jenengan nggih. Jenengan joroke napa jenengan serekal niku, Nun sewu. Jenengan jorok no. Memang asale teko ngisor iku ndok totke Mbah ya. Sing elek-elek memang jenengan rak seneng terus terang kira. Tapi niate jenengan apik ngelingno ben nek sekirane ning gunung iku mbok yo sing apik ngoten ora. Apa keliru iki Nun sewu? Ning gunung ono akeh. Gak mung jenengan tok berarti. Dadi akeh-akeh wong sing munggah gunung ki gak di sopan santun Mbah, ngono ya sing maksudnya. Nah, setelah dhewekne mati ya kan. Iku apa sing jenengan lakuke Nun sewu? Dalem? Ganggu pembelajaran wonge. Dados mboten dados sandranipun jenengan mboten. Dados anak buah jenengan mboten. Jenengan manfaatke mboten. Mboten. Pripun? Mboten berarti nggih Bang. Jenengan makan nggih mboten? Mboten.
mboten nggih. Memang murni niate jenengan ku ngelingke. Ngoten lah. Tapi sebab musabab saka pendaki iku mau meninggal memang jenengan. Jadi memang awake iki dhewe sing elek niate, ya kan. Terus jenengan sebagai sebagai penghuni kono gak seneng bahwa itu memang salah ngono kan Bayu. Tapi nek dari ini sing liya-liyane iku apa jenengan kabeh sing garai wong-wong sing dumate nang kono. Ora jenengan tok berarti ya sing gak seneng dengan perilakune wong-wong sing salah ya. Tapi non sewu juga masyarakat kono kok koyokne koyo gak patekan ngono lho Mbah nek ana mayit sing wis biasa. Saged dijelaske sekedhik Mbah non sewu. Kersane damel pembelajaran liyane ben nek misal ning gene gunung iku ana etikane ngono lho. Nggih. Kowe sing dicekel apa amero? Sing dicekel pripun? Sopan santun. Cerita sing ning kono, larangan ning kono. Ojo ngasih dilakoni. Jadi sejarah sing ning kono, cerita sing ning kono iku walake kaya apa wae, larangane apa wae aja sampe dilakoni ning kono ngoten nggih. Nggih. Apa meneh? Kelakuan elek ning kono. Sino ning kono. Bakal kena awake dhewe. Aja sampai zina, aja sampai apapun ning kono ya Mbak ya. Gak ning kono ning ndi nggone, aja sampai Mbak ya. Berarti jenengan mangestoni nek misale pendaki niki wau munggah ngadep langsung Gusti Allah. Ben boten terkatung-katung ning kono. Mangestoni bagi ikhlas nggih. Pripun? Ikhlas bagi. Nggih. Mungkin cobi tak bantu kalih rencang-rencang bahwa ben sapa sing ning gunung apa ning gondi-gondi ben sekiranya jaga etika, ben ngajeni sejarah, ngajeni sapa wae sing ning gunung bahwa memang awak dhewe iki rak dhewean ning kono kabeh iki ana endap asore. Ngoten Bang, leres nggih. Nggih, leres bagi. Nggih, Mbah. Matur suwun sanget jenengan pentugi mriki. Matur suwun sanget, matur suwun sanget. Nggih, pangapunten ya, Mbah nggih. Monggo, badhe wangsul. Tanggapannya rekan Yus terkait sosok ini. Saya merasakan hewan negatif memang, tapi niat dia baik. Niat dia baik. Panas banget. Tapi niat dia baik. Ngelingno ben sekirane apa wong daki iki gak sak senenge dhewe. Eling sejarah. Karena iya kan? soal gunung lainnya pun ada cerita sendiri, ada larangan sendiri, kita tidak boleh berbuat apa, tidak boleh mengambil suatu barang yang di situ. Contoh kecil lah itu. Contohnya Pantangan-pantangan yang seperti jangan itu. sampai dilanggar seperti itu. Karena apa? Karena larangan itu dibuat sesuai dengan cerita yang
diceritakan nenek moyangnya Hmm. di desa ataupun dekat gunung itu. Di Indonesia kan gunung kita kan banyak sekali, tapi untuk cerita-cerita mistisnya kan berbeda-beda. Ya, dan memang sebelum kita melakukan pendakian atau tadabur terhadap alam, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih pantangan-pantangan yang Terus jangan sampai dilakukan di situ. Seperti itu ya. Tapi poin penting dari pembahasan ini rekan Yos adalah etika dan sopan santun Betul. dimanapun, tempat itu. dimanapun. Kita tidak tahu kan, mungkin bagi kita merokok misalnya, merokok di tempat itu benar. Tapi kan mungkin saja ada sejarah yang mengatakan bahwa nek iso aja rokok ning kono, ling liwane wae. Iso ono nggon akeh kok. Lapo ta rokok ning kono? Batek kena walake seperti itu, Pak. Etika dan norma-norma seperti itulah yang seharusnya memang diterapkan oleh para pendaki. Oke, kita memang memiliki suatu fokus, suatu hobi, suatu kesenangan, yaitu menikmati keindahan alam dengan cara mendaki gunung. Betul sekali. Ya kan? Tapi pesan saya pun suka dengan orang-orang yang cinta terhadap alam, mau istilahnya pergi ke gunung, naik gunung, menikmati suasana yang seperti itu dengan cara yang baik, benar, tanpa melewati rintangan-rintangan yang ada, larangan-larangan, pantangan-pantangan yang ada, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, seperti itu kisah dari sosok pendaki yang meninggal dan ditemukan kerangkanya saja. Seperti itu. Nanti di akhir kegiatan video, kegiatan obrolan ini, kita berdoa agar yang meninggal diberikan tempat yang terbaik, keluarga diberi kesabaran, teman diberi kesabaran, agar supaya keluarga dan teman-teman ingat terhadap dia, didoakan. Dan bagi para rekan-rekan semuanya, rekan-rekan pecinta alam, dalam hal ini para pendaki sekalian, teruskan kegiatan kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tanpa melanggar norma-norma yang salah, seperti itu. Jauhi yang jelek, ambil yang baik. Seperti apa yang kita ceritakan, ambil yang baik, buang yang buruk. Kami tidak memaksa kalian agar percaya dengan apa yang kami ceritakan, tapi kami berusaha menyampaikan sesuatu yang baik agar supaya kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Oke, sebelum saya akhiri, dari tim kreatif telah menggambarkan sosok dari tadi, mbah yang masuk tadi, sosok yang tidak suka dengan hal-hal yang berbau salah atau seperti apa. Kita ini sosok pendaki yang jatuh tadi. Kondisinya seperti ini. Memang sebelum dia jatuh dia memakai keril, tapi setelah ditemukan kerilnya sudah tidak ada. Tidak tahu keril itu tercentel di pohon atau digondol sama hewan buas atau digondol sama warga, kita juga kurang tahu. Yang penting kita doakan. Kemudian sosok ini ditemukan di lokasi sebelum dia jatuh. Oke.
3 ya tadi teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini sosok yang membuntuti. Ini sosok yang membuntuti. Dari dia berangkat sampai akhirnya belok. Ini sosok yang mengikuti. Ini sosok yang membantu proses kematian atau penjorokan, dijorokkan oleh dia. Sepertinya dua sosok ini memang negatif. Kita doakan seperti itu. Ini 3 sosok yang kita dapat pada malam hari ini. Jadi apapun itu, lakukan yang terbaik. Kita lakukan semuanya sesuai dengan porsi kita. Oke, para pecinta misteri sekalian, sekian untuk malam hari ini yang bisa kita ceritakan. Saya Tian, Saya Yos. nah, dan semua kru yang ikut andil dalam kegiatan ini undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.